making disciples, transforming lives. Daud di istana Saul. Setelah Daud diurapi oleh Samuel, Daud nggak tiba-tiba jadi raja, walaupun Daud diurapi menjadi raja. 1 Samuel pasal yang saya bacakan dulu di ayat yang terakhir di perikop yang pertama, yaitu Daud diurapi menjadi raja. 1 Samuel 16, saya bacakan dulu ayat yang ke-13 ya. Ketika Daud datang, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi dia diurapi menjadi raja, saudara, di tengah-tengah saudaranya. Tidak serta-merta ketika Tuhan mengurapi kita tuh kita langsung on position. Tapi yang menjadi janji adalah roh Tuhan berkuasa atas Daud dan seterusnya. Tuhan itu menyertai Daud. Nah kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-14, ini yang kita akan belajar di ibadah yang kedua ini, judulnya Daud di istana Saul. Dimulai dengan cerita tentang Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Sampai sini dulu. Pertemuan Daud dengan Saul atau masuknya Daud ke istana ternyata dimulai dengan cerita Saul diganggu roh jahat. Kita tahu Saul adalah raja pertama yang diurapi Tuhan. Pengurapan Tuhan itu real. Pertanyaannya, pengurapan bisa hilang apa enggak? 1 Tesalonika 5 ayat 19, firman Tuhan menulis dengan jelas, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19, di perjanjian baru ini ditulis janganlah padamkan roh. Berarti kita itu bisa dengan keputusan kita, dengan tindakan kita, dengan ketidaktaatan kita bisa memadamkan roh. Jadi kalau ditanya, loh masa Roh Kudus meninggalkan kita? Roh Kudus diam di dalam kita. Pengurapan itu sesuatu yang Tuhan berikan di atas kita untuk kita mengemban sebuah tugas. Entah itu pelayanan, entah itu mungkin pekerjaan di dalam kehidupan Anda. Hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan, kita diurapi untuk itu. Tapi kita bisa memadamkannya. Ilustrasinya gini, listriknya Roh Kudus itu seperti listrik. Ini seperti ya, bukan listrik, tapi Roh Kudus itu pribadi. Tapi kuasanya diumpamakan itu listrik. Nah hati kita itu saklarnya. Seringkali listriknya tidak hilang, tapi kalau Anda pencet off, ada listriknya enggak? Enggak ada. Jadi kita itu bisa memadamkan roh dengan apa? Dengan kesombongan kita, dengan ketidaktaatan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Saul. Sehingga roh Tuhan itu mundur daripadanya. Atau kalau dalam bahasa perjanjian baru, roh itu padam. Ya, nah ketika roh itu padam, apa yang dikatakan tadi di 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14. Ditulis ketika roh Tuhan telah mundur, sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jangan salah dengan kalimat roh jahat yang daripada Tuhan. Ini hanyalah sebuah prinsip rohani yang menjelaskan bahwa hati kita itu pasti diisi oleh sesuatu. Ya, jadi kalau bukan roh Tuhan, berarti roh yang lain, sesimpel itu. Hati kita itu tidak akan kosong selamanya. Ada sebuah prinsip rohani yang saya rindu kita semua belajar dari cerita tentang Daud di istana Saul. Ya, Matius pasal yang ke-12, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-43 sampai 45 ditulis gini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi roh jahat itu butuh tempat gitu ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati, garis bawahi, rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Jadi bisa bersih,
bisa rapi, tersapu, tapi kosong, garis bawahi kata kosong. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, sebuah prinsip rohani yang kita harus tahu adalah di dalam hidup kita, hati kita ini gak boleh kosong. Karena iblis itu mencari tempat, roh Tuhan mau masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau dengan keputusan-keputusan kita itu memadamkan roh tadi. Ya kita menolak Roh Kudus, ya kita nggak mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun firman Tuhan katakan hati kita itu bisa bersih, rapi, tersapu tapi kosong. Dan itu adalah celah untuk iblis itu masuk ke dalamnya, saudara. Jadi sebagai orang Kristen, bersih aja itu nggak cukup. Kita nggak cukup hanya dibersihkan, tapi kita perlu diisi. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin. Kita perlu firman Tuhan, saudara. Roh jahat yang ada pada Saul, saudara, orang itu sampai menyadarinya loh. 1 Samuel tadi ayat yang ke-14 kan dikatakan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Orang itu sampai bisa tahu, berarti ada manifestasi yang bisa terlihat oleh orang-orang sekeliling kita. Kira-kira apa ya? Mungkin ketika saya menceritakan Anda refleksi, is that me gitu ya? Atau mungkin Anda ingat beberapa orang, jangan menghakimi tapi ini menjadi pembelajaran dan refleksi bagi kita. Kalau kita itu ternyata mendapati hati kita hari ini masih kosong, saudara harus segera isi dengan Roh Kudus, dengan firman, dengan doa gitu ya. Jangan sampai keburu roh jahat itu kembali dan membawa teman-temannya. Karena itu prinsip firman Tuhan, saudara. Ketika roh jahat itu mundur dari Saul itu kehilangan banyak hal. Kenapa roh jahat itu mundur dari Saul? Karena Saul berulang-ulang tidak taat terhadap Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan dengan sengaja. Gitu ya. Dan bukan itu, ketika dia ditegur, Tuhan itu Allah yang baik. Percayalah Tuhan kita itu enggak saklek dan langsung ngambil keputusan menolak Saul. Tuhan itu selalu memberikan teguran dan koreksi. Tapi Saul selalu milih tidak mau dikoreksi. Saul selalu memilih untuk tidak mau ditegur. Bahkan menegur balik yang mengkoreksi dia. Ya, dia malah menegur Samuel, kamu tuh kalau negor jangan di depan orang, bisa gak sih? Ya kira-kira gitu ya. Karena aku ini raja, kan malu kamu ini gitu ya. Beda dengan Daud. Daud itu ditegur juga di depan pegawainya oleh Nathan. Tapi Daud itu langsung hancur hati, dia tahu dia salah, dia gak malu. Ya pasti malu lah ya, tapi dia gak gengsi. Tapi kalau Saul, Tuhan itu Allah yang adil. Saya percaya orang itu yang gak mau bertobat bukan tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi orang itu memilih lagi dan lagi dan lagi untuk mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Saudara, sampai satu titik ya saklarnya itu dimatikan. Roh Allah mundur daripada dia, rohnya itu padam, roh Tuhan itu padam. Dan ketika rumah itu kosong, maka roh jahatlah yang menempati. Karena roh jahat mencari tempat gitu ya. Dan hati kita yang kosong itu bisa jadi tempat kalau kita nggak isi dengan firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan Saul? Saul itu kehilangan damai sejahtera. Ya, Saul itu menjadi orang yang emosional. Saul itu kehilangan arah dan tujuan. Pengurapan yang memampukan dia menjadi raja, mengambil keputusan. Keputusan-keputusannya itu bisa salah. Saya melihat di dalam kehidupan ini ya, orang-orang yang loh kok ngambil keputusan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu bisa keputusan-keputusan hidupnya itu bisa salah gitu. Ngapain ngambil keputusan seperti itu? Itu kan nggak benar, nggak tajam. Mungkin bukan salah atau benar, bukan dosa atau enggak, tapi keputusan-keputusannya itu tidak tepat gitu ya. Nah, saudara,
di dalam kehidupan kita, perhatikan ya, ketika roh Tuhan itu mundur karena ketidaktaatan, karena kesombongan kita yang gak mau bertobat, kita memadamkan roh. Berarti kita itu juga bisa sebaliknya. Berarti kita punya pilihan untuk menjaga hati kita tetap terisi oleh roh Tuhan, tetap terisi, dan bagaimana menjaga pengurapan adalah dengan kerendahan hati dan ketaatan. Kalau kita tahu roh jahat atau roh Tuhan itu bisa mundur karena ketidaktaatan kita, karena kekerasan hati kita, karena kesombongan, berarti kan kita harus lakukan sebaliknya. Berarti kita tahu kuncinya gitu ya. Roh jahat itu bisa mengganggu, dan apa yang terjadi? Hati yang kosong itu menjadi hati yang penuh dengan iri, marah, ya, curiga, takut, saudara. Jadi jangan biarkan itu terjadi. Isilah hati kita dengan firman Tuhan, ya. Karena prinsip rohani, hati yang kosong tidak akan tetap kosong selamanya. Pertobatan harus diikuti dengan pengisian rohani ke dalam hati kita. Dibersihkan aja nggak cukup, karena memang ada hati yang ditulis di Matius itu bersih, tersapu, rapi, tapi harus diisi oleh firman dan Roh Kudus, ya. Kalau kita menolak Tuhan, ketika roh Tuhan itu mundur, ketika roh Tuhan itu tidak ada, maka itu membuka pintu bagi tekanan-tekanan rohani. Bisa dilihat dari mana? Seperti yang saya bilang tadi, orang-orang di sekelilingnya bisa lihat loh kalau Saul itu diganggu oleh roh jahat. Dia nggak tiba-tiba gila, dia masih manusia, bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi orang itu bisa tahu bedanya, kok beda ya, ada yang hilang dan berubah dari hidupnya. Contoh, Saul itu mengalami kegelisahan yang dalam tanpa sebab. Gelisah terus hidupnya, gak punya damai. Ya, rasanya hidup itu kayak semuanya salah gitu. Gelisah, apalagi kemarahan, iri hati yang tidak terkendali. Rasanya itu pengen marah, lihat orang baik sedikit gitu rasanya iri, dan itu sulit dikendalikan. Kalau ada yang seperti itu, saudara, sudah bisa dilihat bahwa orang ini hatinya pasti diisi yang lain. Kalau orang punya Roh Kudus dan diisi oleh Roh Kudus, kita itu bisa tenang menghadapi badai. Badainya bisa ada, tantangan kehidupan akan selalu bisa terjadi di hidup ini. Tapi kita bisa punya damai. Apa yang dunia dan iblis gak bisa berikan adalah kedamaian. Makanya Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus kalau itu ada di dalam hati kita. Ya, sebaliknya kalau nggak ada, hati kita itu bisa terisi oleh kemarahan, iri hati, ketakutan, paranoid, ya, dan sebagainya, rasa bersalah, sampai kita itu kehilangan damai. Dan yang kelihatan lagi adalah punya dorongan untuk menghancurkan diri sendiri atau orang lain. Itu sebuah kompulsif yang terjadi karena hatinya gak diisi Tuhan. Dan orang lain di sekitarnya sama seperti hamba-hamba Saul berkata, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah itu mengganggu engkau. Mereka bisa lihat, padahal roh jahat gak bisa kelihatan, tapi manifestasinya apa yang dikerjakan di hati Saul itu kelihatan dari perilakunya sehari-hari. Ya, dan kemudian hamba-hamba Saul ini loh, kok sayang ya sama Saul, padahal ini Saul udah gak bener. Ya, ada orang-orang itu yang memang masih dikasih Tuhan untuk berbuat baik, memberikan kesempatan sama orang-orang kayak Saul. Ayat 16, baiklah Tuanku menitahkan hamba-hamba yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Jadi mereka yang menawarkan diri, mereka itu yang tahu solusinya, bayangkan. Mereka tahu bahwa Saul ini butuh hadirat Tuhan. Saul ini butuh penyembahan. Saul ini butuh firman gitu ya. Saul sendiri bahkan sudah gak tahu solusinya apa karena dia sudah kayak dibutakan gitu ya. Dan hamba-hamba Saul berkata, apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap kepadamu, haruslah ia main kecapi maka engkau merasa nyaman.
Saul menanggapi, baiklah berkatalah Saul kepada hamba-hamba itu, carilah bagiku seseorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Kebetulan bangetkah kalau kemudian dijawab oleh seorang hamba itu katanya. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Ini ayat agak aneh, kenapa? Karena Daud itu belum dikenal. Daud bukan prajurit, apalagi pahlawan seperti yang dibilang di sini. Daud belum mengalahkan Goliat. Daud itu belum muncul, baru ceritanya cuma diurapi oleh Samuel. Tapi di sini kenapa ada seorang hamba Saul yang berkata kepada Saul bahwa aku tahu ada seorang anak laki-laki itu dia adalah orang Betlehem, orangnya itu ya pandai main kecapi, orangnya itu baik, orangnya itu berani. Nah ya kata prajurit itu bukanlah tentara. Pahlawan yang gagah perkasa ini bukan tentang dia pernah mengalahkan musuh Israel, tapi menjelaskan tentang keberanian dari Daud. Ternyata diam-diam Daud ini ada yang memperhatikan. Keluarganya nggak ada yang peduli sama Daud. Ketika Samuel datang, Daud nggak diundang gitu ya. Daud itu nggak masuk hitungan bagi keluarganya. Tapi ternyata Daud itu punya teman. Daud itu ada orang yang memperhatikan. Saudara bisa lihat enggak kalau ini adalah skenario Tuhan. Random banget seolah-olah tapi enggak ada yang kebetulan. Dan ketika Saul mengalami semua hal itu, ternyata itu sebuah pintu masuk Daud ke istana. Bukan sebagai raja dulu tapi dia mulai kenal lingkungan istana. Gak ada yang kebetulan saudara di hidup ini. Semuanya tuh diatur oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Cerita ini itu seajaib cerita Esther sebenarnya. Esther itu kalau sudah baca gak ada unsur kata Tuhan di dalamnya. Tapi kalau sudah baca semuanya itu kayak sebuah drama yang ditulis oleh seorang penulis yang jelas banget ada someone behind it gitu. Cerita ini juga kenapa bisa spesifik sekali ketemunya atau yang diajukan adalah Daud. Ya, ternyata Daud di padang pengembalaan itu dia dikenal di lingkungan kampungnya. Ya mungkin itu adalah orang lain, kakaknya, temennya, karena dia sama kakaknya yang besar yang sudah jadi prajurit itu bedanya jauh. Bisa jadi itu kakak dari temennya yang ketika pulang ke rumah denger Daud itu lagi main kecapi. Gitu ya. Oh denger Daud itu habis mengalahkan beruang. Denger Daud itu habis mengalahkan singa. Yang bagi keluarganya gak penting. Tapi Tuhan itu bisa menyiapkan orang yang bisa menjadi channel, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Disitulah Daud akhirnya mulai datang masuk ke istana gitu ya. Orang lain, orang banyak mungkin belum tahu panggilanmu, tapi percayalah Tuhan itu menyiapkan orang yang akan memperkenalkan kita kepada tempat-tempat yang memang kita harusnya ada di sana. Daud itu mengalami beberapa tempat persiapan Tuhan. Yang pertama di padang penggembalaan. Selama sekian tahun, sejak dia masa remaja sampai dia diurapi oleh Samuel. Kemudian setelah dia diurapi Samuel, muncullah kisah yang baru. Masa persiapan kedua ada di istana Saul. Ya, karena di istana Saul ini dia mulai tahu kondisi istana, dia bisa lihat, dia bisa kenal orang-orangnya. Itu adalah cara Tuhan mempersiapkan Daud. Luar biasa ya. Kemudian dia nggak cari-cari loh, setelah dia diurapi menjadi raja, dia nggak pernah, kalau sekarang mungkin bisa pakai Google, searching gitu ya. Dia nggak tahu. Dia bahkan gak pernah mencari tahu atau berusaha how to get there. Bagaimana sih cara ke istana gitu ya. Enggak, dia menunggu dengan sabar dan melakukan kembali ke aktivitas sehari-hari. Tapi kalau Tuhan punya mau, ya Tuhan sendirilah yang akan buka jalan. Kalau Tuhan punya mau, karena yang mau
Daud menjadi raja itu bukan Daud, tapi Tuhan. Kalau Tuhan punya mau, Tuhan itu pasti akan temukan caranya sendiri. Lewat cara-cara yang gak disangka-sangka. Dan orang ini yang nameless ini, itulah yang membawa Daud ke istana. Bisa jadi orang ini tetangganya, bisa jadi orang ini yang seperti saya bilang tadi kakak dari temannya. Firman Tuhan tidak menjelaskan secara spesifik. Dan apa yang ditulis di sini, sepertinya orang ini kenal dekat gitu ya. Kenal dekat dalam arti karena Daud itu hanya dikenal di daerah Bethlehem. Pasti orang ini juga orang-orang yang gak jauh dari situ. Tapi dengan kebutuhan yang terjadi di istana, Daud itu menjadi jawaban gitu ya. Kemudian Saul mengirim pesan suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimnyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Bukan hanya seseorang yang main kecapi, ternyata tanggung jawabnya bisa dipercaya lebih. Awalnya mungkin datang hanya dipanggil ya, CV-nya itu masuk sebagai pemain kecapi. Tapi hari-hari ternyata kelihatan orang ini punya potensi. Orang ini punya karakter. Orang ini punya integritas. Dan Saul ditulis di sini sangat mengasihinya. Dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Saul loh yang ngomong gitu. Walaupun nanti ketika egonya Saul itu disentuh, langsung berubah. Dari mengasihi, dari suka gitu ya, menjadi benci dan berusaha membunuh Daud selama bertahun-tahun. Dan apa yang terjadi? Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap kepada Saul, roh huruf kecil yaitu roh jahat, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara, apa yang kita pelajari dari Daud di istana Saul? Di dalam kehidupan kita, ingat tadi cerita yang pertama, saudara, isi hidup kita itu dengan firman dan doa. Orang awam aja tahu kok yang dibutuhkan Saul. Saul itu butuh hadirat Tuhan. Makanya ketika Daud itu datang dengan kecapinya menyampaikan penyembahan kepada Tuhan. Gak ada roh jahat itu yang bisa tahan dengan hadirat Tuhan. Saudara, tinggallah dalam hadirat Tuhan. Isi hati Anda. Sekarang tanyakan dalam diri Anda, hatiku ini masih kosong, diisi Roh Kudus atau jangan-jangan yang bukan Roh Tuhan. Caranya sederhana, kalau kita mendapati, oh ternyata aku selama ini tuh sering menolak Tuhan. Aku selama ini tuh gak taat sama Tuhan. Aku selama ini itu ternyata membiarkan hal-hal yang lain yang menguasai diriku gitu ya. Dan saudara sendiri struggle dengannya. Saudara hanya perlu mengisi hidup Anda kembali dengan firman, dengan doa, dengan hadirat Tuhan. Maka roh jahat itu tidak akan pernah bisa tinggal dan ketika kau mengisinya, cara hatimu itu akan berubah. Cara hidup Anda dan bagaimana hati Anda itu akan berubah. Karena beda sekali orang yang bukan roh Tuhan yang ada di dalam hatinya. Saudara pernah gak lihat orang itu yang dikuasai oleh kecanduan yang dia gak bisa kendalikan. Berarti ada sesuatu yang lebih dari dirinya yang mengendalikan dirinya. Orang yang marah-marah emosional meledak-ledak yang tidak terkontrol. Orang yang iri sama orang lain berusaha terus pikirannya tuh bagaimana menghancurkan orang lain. Atau orang yang berusaha terus menghancurkan dirinya sendiri, saudara. Saudara datang ke hadapan Tuhan. Saudara hanya perlu tengking itu, bahkan Anda gak perlu minta didoakan kelepasan, Anda bisa melepaskan diri Anda karena kalau kau undang Roh Kudus itu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Dan teruslah bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya hati kita ini diisi dengan roh Tuhan.
Jagalah dengan apa? Dengan kerendahan hati dan ketaatan. Itu cara kita menjaga. Dengan pertobatan kalau memang ada kesalahan. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa, ya, Daud itu datang kepada Tuhan, dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Itu yang Daud takutkan karena dia lihat itu dari Saul. Dia nggak takut kehilangan tahta. Dia nggak takut nggak jadi raja lagi. Itu semua dari Tuhan, Tuhan ambil ya memang aku salah. Tapi satu hal yang berharga buat Daud adalah dia ngomong, Tuhan aku ini sudah jatuh, aku ini sudah salah. Satu hal yang aku nggak mau diambil dari aku adalah jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu akibatnya ketika roh itu pergi daripadanya. Karena dia melihat Saul yang diganggu roh jahat. Dia tahu akibatnya. Karena roh Allah itu mundur, itulah yang menyebabkan ketika satu titik ada yang men-trigger, Daud itu dicari mau dibunuh bertahun-tahun. Dia itu lihat betapa orang itu berubah hidupnya, berubah hatinya ketika dia kehilangan Tuhan. Oleh sebab itu jaga baik-baik hubungan dengan Tuhan. Jangan izinkan kita itu mudah-mudah meninggalkan Tuhan. Malah jaga roh Tuhan yang ada di dalam kita, jaga dengan kerendahan hati. Jangan jadi orang yang sombong karena Roh Kudus itu enggak cocok dengan kesombongan. Ya, punya hati yang besar dan mudah mengampuni, Roh Kudus yang bisa memampukan. Jaga itu. Lebih baik kita kehilangan banyak hal tapi kita enggak kehilangan Tuhan. Karena itu lebih berharga yang menjagai setiap langkah kita. Banyak orang, bukan banyak lah, saya enggak bilang banyak, ada orang yang dia itu mungkin punya banyak hal, tapi dia nggak punya atau kehilangan Tuhan. Saudara, hidupnya itu juga pasti kacau balau. Sakit semua luar dalam, saudara. Jadi buat apa kita punya seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kita. Dan nyawa kita itu bukan cuma nafas loh saudara. Nyawa itu maksudnya ini loh, roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Penting untuk kita mengisinya dan jangan padamkan roh. Ya. Apa yang kita belajar juga dari Daud di istana Saul. Poin yang pertama, Tuhan akan membawa orang yang tepat untuk membuka jalan kita. Kalau memang Tuhan itu mau membawa kita ke tempat yang baru. Kalau memang Tuhan itu mau mempromosi kita, sudahlah. He knows, dia tahu how to do it. Dia tahu bagaimana cara membuka jalan kita. Makanya saya bilang tadi, promosi itu nyari orang, kita itu nggak perlu sibuk nyari-nyari promosi. Kita itu akan dicari dan Tuhan itu menyiapkan orang-orang yang membuka jalan bagi kita. Saudara, serahkan itu ke tangan Tuhan. Orang yang disertai Tuhan nggak perlu memaksa diri untuk dikenal. Tuhan sendiri akan memperkenalkan dengan caranya, gitu ya. Gak perlu sibuk cari panggung, tapi biar karakter kita yang berbicara. Daud dikenal bukan dari reputasi yang seperti kakak-kakaknya. Dia dikenal sebagai apa, saudara? Tadi kalimatnya ditulis, dia itu seorang pahlawan yang gagah perkasa, itu bicara tentang keberaniannya. Tapi yang paling penting adalah dia itu dikenal karena Tuhan menyertai dia. Jadi si hambanya Saul ini bisa lihat bedanya. Tuanku Saul itu diganggu roh jahat. Tuhan gak menyertai tuanku lagi. Orang awam itu bisa lihat. Dan orang yang disertai Tuhan ternyata itu juga bisa dilihat. Dia berkata Daud itu ya gak cuma pinter main kecapi. Dia itu juga bijaksana dalam perkataan, elok perawakannya. Dan yang paling penting Tuhan menyertai dia. Jadi penyertaan Tuhan dalam hidup kita tuh ternyata bisa dilihat orang. Di Kejadian pasal yang 39, itu cerita tentang Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ternyata penyertaan Tuhan itu bukan sesuatu yang kayak gak kelihatan gitu ya. Orang itu bisa lihat, orang yang diganggu roh jahat orang lain juga bisa lihat. Orang yang disertai Tuhan, orang juga bisa lihat. Nah Tuhan mau kita menjadi orang yang disertai Tuhan. Tuhan mau menyertai kita ketika Tuhan menemukan kita punya hati benar. Amin. Ya,
Jadi yang pertama, Tuhan akan membawa orang yang tepat untuk membuka jalan kita. Bangun karakter. Yang kedua, bangun karakter kita dan biarkan karakter kita yang berbicara, saudara ya. Yang ketiga, jadilah orang yang membawa hadirat Tuhan untuk sekitarmu. Untuk kita bisa membawa hadirat Tuhan, kita sendiri harus jadi orang yang cinta hadirat Tuhan. Kita sendiri harus jadi orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Sehingga ketika kita itu pergi kerja, ketika kita di rumah, ketika kita pergi ke tempat ketemu orang dan sebagainya, kita itu membawa damai. Kita itu membawa hadirat Tuhan. Kenapa? Karena itu tinggal di dalam kita, saudara. Daud ketika ada di istana Saul, dia nggak takut sama roh jahat yang menguasai Saul. Kenapa? Karena roh jahat itu yang harusnya takut sama Daud. Roh Allah yang ada di dalam kita itu lebih besar kalau itu tinggal di dalam kita. Jadilah pembawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi gitu ya. Supaya orang itu bisa tahu bahwa kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Di sekolah, pelayanan, percakapan sehari-hari. Jadilah orang yang kehadiran kita itu kelihatan dengan apa? Kita membawa damai. Enggak membawa gosip, perpecahan, ya manipulasi, kemudian trouble atau masalah. Tapi kita membawa damai. Bahkan ketika ada masalah, ketika kita ada di sana, itu tuh bisa ada damai. Karena roh Allah itu salah satu cirinya, manifestasinya adalah damai sejahtera. Makanya Tuhan kita disebut the Prince of Peace, Raja Damai. Dan roh yang sama yang tinggal di dalam kita itu memberikan damai untuk kita dan juga damai ke tempat di mana kita itu berada. Bawa hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, Daud ada di tempat Saul, di istana Saul. Itu adalah tempat di mana Tuhan mengajari Daud sebelum posisi Tuhan mengajari Daud dengan kerendahan hati. Ya, Daud belajar bagaimana memimpin karena dia dulunya memimpin kambing domba gitu ya, bukan orang. Dia ke istana dan pelan-pelan Tuhan kasih kepercayaan lebih. Dia belajar memimpin, dia belajar mengendalikan diri, dia belajar bagaimana tetap rendah hati. Ingat bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja. Itu kalau hatinya enggak benar, dia bisa sombong. Buat apa aku di sini? Aku nunggu aja nanti aku jadi raja. Kenapa aku yang sudah diurapi menjadi raja malah melayani raja yang sudah ditolak Tuhan? Kalau orang itu nggak punya kerendahan hati, nggak bisa kayak Daud, nggak bisa mulai dari bawah, nggak bisa dia di bawah pemimpin yang bahkan sudah ditolak Tuhan. Dia bisa merasa lebih benar dong daripada Saul, dia bisa merasa lebih baik dong daripada Saul. Tapi Daud enggak demikian. Pengurapan Tuhan itu tidak boleh membuat kita sombong. Harus membuat kita tambah rendah hati, gitu ya. Mungkin kita hari ini ada di posisi-posisi tertentu di mana kita under otoritas orang-orang yang mungkin tidak sempurna. Orang-orang yang mungkin tidak ideal. Itu mengajari kita juga untuk bisa submit dan rendah hati. Sebelum kita dikasih kepercayaan yang besar, kesetiaan kita di bawah otoritas yang jauh dari ideal itu, ya itu membuat kita belajar untuk kita nggak gampang mengeluh, kita belajar rendah hati. Sebelum kepercayaan besar datang, biasanya selalu melewati itu. Jangan sampai kita gagal. Jangan kita harapkan, wah pemimpin itu harusnya begini loh. Malah ketika kita ditaruh di pemimpin yang mungkin nggak baik buat kita secara jasmani, ya itu adalah sebuah persiapan Tuhan untuk kepercayaan yang besar di depan. Asal kita jangan salah ambil keputusan, jangan salah memposisikan diri. Tapi belajarlah rendah hati. Ya, ketika kita harus melayani orang yang tidak selalu bisa menghargai kita. Ketika kita harus bekerja di tempat yang tidak bisa melihat potensi kita. Saat kita harus berada di bawah seseorang yang mungkin secara kompetensi dan sebagainya di bawah kita. Ada waktunya kalau kita benar, promosi itu akan mendatangi kita. Tapi kalau kita salah, bisa lebih lama kita di sana. Karena Tuhan menunggu kita punya hati yang benar untuk kita pada waktu yang tepat Tuhan itu mengangkat kita. Amin.
Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kalau Anda dikenal, kalau ada orang itu yang memperkenalkan Anda, kira-kira bagaimana orang mendescribe kita ya? Daud didescribe dengan sangat baik oleh hamba dari Saul. Dia describe sebagai orang yang pintar main kecapi, jadi dia punya keahlian tertentu. Dia describe sebagai orang yang berani. Ya walaupun itu tidak di publik gitu ya, keberanian yang dia lakukan di hal-hal yang sehari-hari. Dia didescribe sebagai orang yang bijaksana dalam perkataannya. Dia mengembangkan social skill-nya. Dia didescribe sebagai orang yang elok perawakannya. Dia tahu how to manage himself. Dia didescribe sebagai orang yang disertai Tuhan. Dan ini semua tidak terjadi, tidak didescribe karena kebetulan, tapi karena semua yang Daud bangun. Ketika dia sendirian, ketika dia belum ketemu banyak orang, ketika tidak ada aplaus. Tapi itulah yang membangun dia sampai karakter itu yang membawa dia masuk ke istana. Saudara, biar ini juga menjadi perenungan bagi kita semua. Saya percaya kita semua ingin disertai Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan juga mau menyertai kita. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang hatinya itu enggak kosong. Tuhan mencari orang yang hatinya mau dipenuhi oleh Tuhan sendiri yang mau menuntun hidup kita. Dan disitulah penyertaan Tuhan nyata di dalam keseharian kita. Amin.